I need you plugged in checking Gordon's men and their families. Looking for? Hospital admissions. Will you be wanting the back pod, sir? Middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then? Much more subtle. See O'Brien and Richard? A new creature is born. The first plug-in hybrid V12 engine. To combine the sound of the engine with the light of a new beginning. Thunder and lightning finally together. Introducing the high-performance electrified vehicle. We accelerate toward the electric age with the roar of our history. Lamborghini Revuelto. From now on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Elan Mayanto Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Di sini kami kelompok dari absen abjad K sampai O akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dashboard Laporan Keuangan Lamborghini, yaitu analisis kinerja keuangan berbasis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Karyaman R. Siregar, dan yang kedua ada Emma Sali, yang ketiga ada Ahmad Rais, yang keempat ada Muhammad Ramadan, yang kelima ada Muhammad Rizky Kurnia, yang keenam ada Niswatun Nadova, yang ketujuh Novia, kedelapan saya sendiri Nur Azmi Dewati, dan yang kesembilan ada Nurella. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke materi pertama. Langsung saja ya. Dalam era globalisasi dan persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis tinggi. Perlukan pengelolaan informasi yang akurat dan terstruktur. Lamborghini mengandalkan desain dan perform, tetapi juga strategi bisnis berbasis data untuk mempertahankan daya saing. Karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi penting
sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Next. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam ini adalah terbagi 4. Yang pertama, bagaimana kinerja Lamborghini berdasarkan data penjualan yang tersedia. Yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi fluktuasi pendapatan perusahaan. Yang ketiga yaitu bagaimana peran dashboard dalam membantu analisis dan pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, sejauh mana dashboard dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan. Gambaran umum perusahaan. Automobili Lamborghini SPA didirikan pada tahun 1963 oleh Ferruccio Lamborghini Design, Agata Bolognese, Italia. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen mobil sport mewah yang dengan fokus pada desain yang futuristik, performa tinggi, dan eksklusivitas. Seiring perkembangan industri otomotif global, Lamborghini ini berada di bawah naungan Volkswagen Group melalui Audi AG, yang memperkuat stabilitas finansial, teknologi produksi, dan jangkauan pasar internasional. Di bagian deskripsi data dan metodologi, yaitu sebagai tindak lanjut atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menyajikan data terstruktur, informatif, dan mudah dianalisa. Oleh karena itu, solusi yang digunakan dalam penilaian ini adalah pemanfaatan dashboard analitik sebagai sarana untuk mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data kinerja perusahaan secara komprehensif. Dashboard digunakan sebagai media utama untuk mengintegrasikan berbagai data penjualan yang sebelumnya tersebar, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan performa perusahaan. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari catatan penjualan internal Lamborghini pada periode tahun 2024 hingga tahun 2025, yang kemudian diolah dan divisualisasikan menggunakan perangkat dashboard interaktif. Di sini variabelnya yang dianalisis mencakup tanggal transaksi, model kendaraan, wilayah penjualan, jumlah unit, harga jual, dan total pendapatan. Dalam proses pengolahannya, data melalui beberapa tahapan utama yang bisa dianalisis, yaitu tahap pertama adalah pembersihan data, yang menghilangkan duplikasi dan ketidakkonsistenan agar data yang digunakan valid dan akurat. Dan tahap yang kedua yaitu transformasi dan pengelompokan data, yang bertujuan untuk menyeragamkan format data sehingga dapat dianalisis secara sistematis. Di tahap ketiga, yaitu visualisasi dalam bentuk grafik dan indikator kinerja, yang berarti di mana informasi disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator kinerja utama untuk memudahkan interpretasi. Melalui pendekatan ini, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tapi juga sebagai sarana analitis yang membantu mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antar variabel. Dengan demikian, penggunaan dashboard menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis data, khususnya dalam konteks evaluasi kinerja dan perumusan strategi perusahaan. Untuk itu, kita akan beralih ke dashboard. Silakan moderator.
Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai laporan dari dashboard laporan keuangan Lamborghini yang akan kita aplikasikan. Nah, sebagai awalan, sebelum itu pada bagian ini kami akan menjelaskan secara singkat dan sederhana bagaimana dashboard kinerja keuangan digunakan tidak hanya sebagai media visualisasi data, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspor data dan melakukan penyesuaian dataset secara dasar. Demonstrasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dashboard bersifat fleksibel dan dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan analisis. Saat ini, dashboard kinerja keuangan Lamborghini telah ditampilkan. Dashboard ini menyajikan informasi keuangan dalam bentuk visual seperti grafik dan tabel, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi dan performa perusahaan secara menyeluruh. Nah, untuk langkah pertama yang akan ditunjukkan adalah proses ekspor data dari dashboard. Proses ini dilakukan untuk mengambil data hasil analisis yang ditampilkan pada visual grafik ke dalam bentuk file yang dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi atau evaluasi lanjutan. Nah, untuk mengekspor data, pengguna cukup memilih salah satu visual yang ditampilkan pada dashboard. Contohnya, kita misalnya pilih visual yang ini. Tinggal klik aja. Setelah visual dipilih, pengguna dapat mengakses menu tambahan melalui ikon titik 3 di bagian pojok visual atau more option. Kita tinggal klik. Nah, melalui menu tersebut pengguna dapat memilih opsi ekspor data. Data kemudian dapat diekspor dalam format spreadsheet yang sudah disusun di sini seperti Excel yang berisi ringkasan data sesuai dengan visual yang ditampilkan. Kita pilih pembaruan dari dataset yang sudah diubah sebelumnya, yaitu monthly revenue trend atau sebagai tahapan gitu lah ya, dalam bentuk Excel. Setelah itu tinggal kita save. Want to replace it? Yes. So, di sini kan ada there are pending change in inquiries that haven't been applied. Tinggal kita bilang apply change. Atau tinggal close aja ntar ke aplikasi sendiri. Oke, semuanya sudah. Semuanya sudah ditampilkan di sini. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada grafik ini. Proses ini menunjukkan bahwa dashboard tidak hanya menampilkan informasi secara visual, tetapi juga memungkinkan data hasil analisis untuk dikeluarkan dan digunakan kembali di luar sistem dashboard. Nah, untuk itu, setelah kami membahas tahap awalan untuk mengekspor data ke dalam dashboard, dimohon moderator untuk memberikan ruang kepada beberapa anggota dari kelompok kami yang ingin mempresentasikan mengenai terkait setiap grafik yang ada di dashboard ini sebagai bagian bahan umum. Untuk itu silakan moderator. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis dashboard keuangan perusahaan Lamborghini ya.
Yang pertama yaitu tren pendapatan Raven Trend yang berdasarkan hasil visualisasi pada dashboard. Terlihat bahwa pendapatan Lamborghini mengalami fluktuasi sepanjang periode analisis. Terdapat beberapa phase meningkatkan pendapatan yang dikasihkan adanya lonjakan permintaan yang kemungkinan dipengaruhi oleh peluncuran model baru, strategi pemasaran yang efektif, maupun kondisi ekonomi global yang mendukung daya beli konsumen. Sebaliknya, pada periode tertentu juga terlihat penurunan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pasar, atau keterbatasan pasokan. Pasokan, ya. Analisis tren ini memberikan gambaran penting bagi manajemen dalam memahami pola siklus bisnis serta merancang strategi produksi dan pemasaran yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Yang kedua yaitu kontribusi pendapatan berdasarkan model kendaraan, kontribusi by model. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa setiap model kendaraan memberikan kontribusi pendapatan yang berbeda. Model dengan segmen premium cenderung memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar meskipun volume perjalanan relatif lebih rendah dibandingkan model lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa strategi berbasis nilai Volbase strategi menjadi faktor kunci dalam struktur pendapatan Lamborghini, fokus pada kualitas, inovasi teknologi, serta eksklusivitas produk terbukti mampu menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan dan menjaga posisi merek di segmen pasar kelas atas. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut dengan distribusi penjualan berdasarkan modal. Visualisasi sales distribusi my modal menunjukkan perbedaan distribusi penjualan antara modal kendaraan. Analisis ini penting untuk menentukan strategi produk, pengelolaan stok, dan penyesuaian portfolio produk agar sesuai kebutuhan pasar. Keempat, analisis profitabilitas dan total pendapatan. Visualisasi profit vs operating cost membandingkan total pendapatan dengan biaya operasional. Tingginya nilai total pendapatan menunjukkan bahwa strategi penjualan dan penetapan harga yang diterapkan mampu menghasilkan arus pendapatan yang kuat dan melanjutkan. Keseimbangan antara pendapatan, biaya operasional, dan profit menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kelima, analisis kinerja keseluruhan. Dashboard memperlihatkan bahwa keuangan dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor produk, waktu, dan wilayah. Dashboard berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengevaluasi performa historis, mendeteksi peluang dan risiko, menyusun strategi jangka menengah dan penjuang. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa dashboard berperan sebagai alat evaluasi strategi yang membantu manajemen memantau kesehatan finansial perusahaan serta merumuskan langkah pengembangan bisnis ke depan secara lebih terarah dan berbasis data.
Oke, setelah membahas mengenai laporan keuangan dari perusahaan Lamborghini dalam bentuk dashboard di setiap grafik yang telah kita bahas. Untuk itu ada penambahan di sini. Penambahannya yaitu untuk gimana sih cara edit, cara nambahin data, dan cara hapus data kalau misalnya kedepannya terjadi sesuatu yang ingin atau harus direvisi. Nah, untuk itu akan kami tunjukkan gimana sih datasetnya digunakan dalam dashboard bersifat dinamis dan dapat disesuaikan. Karena hal ini juga berarti data dapat diperbarui atau bisa diperbarui, diubah atau disesuaikan kalau misalnya apabila terdapat perubahan informasi ke depannya. Nah, sebagai contoh sederhana, dilakukan penyesuaian pada salah satu nilai data di dalam dataset. Penyesuaian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa perubahan data akan berdampak langsung pada tampilan dashboard. Pada tahap ini, kita cuma dilakukan perubahan kecil aja pada satu nilai data tanpa mengubah struktur keseluruhan dataset. Dan setelah perubahan dilakukan, data kemudian diterapkan kembali ke dalam dashboard. Langkah-langkahnya yaitu kita pencet transform data. Di sini ada opsi transform data, data source settings. Kita pilih transform data. Setelah muncul kayak gini, kita tinggal pilih aja data mana yang ingin diedit atau dihapus, atau bisa ditambahin aja beberapa angka yang ingin kita ubah atau beberapa format yang ingin kita ubah. Misalnya nih di tanggal 21 bulan Februari 2024 terjual satu mobil Revuelto Lamborghini dari Amerika atau dari cabang di Amerika tersebut. Nah, kalau misalnya ada perubahan informasi, kalau misalnya terjualnya yaitu 10 unit atau 2 unit, maka kita tinggal ubah aja. Ubahnya seperti ini. Kita pilih satu table yang ingin diubah, satu table angkanya di sini dalam united sold, tinggal reference value. Misalnya nih ada 2 unit terjual, tinggal pilih OK. Maka di sini ada perubahan kalau mobil Revuelto Lamborghini dari cabang Amerika terjual 2 unit sold. Untuk hapus data juga di sini bisa. Kalau misalnya unitnya terjual $700,000, kalau misalnya ada perubahan harga bisa diubah nih di sini. Yang 700.000 menjadi tinggal klik OK aja. Maka suatu dataset akan terubah dengan sendirinya tanpa harus hapus dulu atau tanpa harus dihapus dulu, setelah itu baru ditambahin angka. Enggak, akan terubah dengan sendirinya. Kalaupun ingin dihapus, pendekatannya mungkin di tutup di Revuelto ya, yang bagian angka 3 tinggal dihapus aja di sini. Misalnya 0. Ya 3 tadi 3. Maka di sini akan berubah menjadi 0.
di Lamborghini Revuelto. Saya ulangi. Jadi salah input data. 0 aja. Oke. Nah, maka di sini muncul kalau misalnya Revuelto dari Asia itu kosong terjual. Dan kalaupun ada penambahan lagi, misalnya mau 10 atau 12 bisa. Ini juga bisa. Nah, fungsi dari pengeditan ini atau penjelasan ini berguna kalau misal ke depan suatu dashboard yang ingin kalian evaluasi atau yang kalian terapin itu ke depannya ada beberapa dataset yang ingin kalian ubah. Misalnya kayak laporan keuangan ke depannya yang berubah, terjadi perubahan dalam dalam setiap unit terjual atau dalam setiap beberapa barang yang terjual, yang dashboard yang kalian beberapa barang yang terjual maksud saya di dashboard yang kalian pegang dalam aspek manajerial ke depannya. Kalau misalnya sebagai antisipasi aja perubahan dataset. Nah, di sini kan udah ada diubah yang Revuelto, serta yang di Asia juga jadi 12. Oke, kita close yang tadi. Setelah data diperbarui, dapat dilihat bahwa visualisasi pada dashboard secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Grafik dan indikator kinerja akan memperlihatkan nilai terbaru sesuai dengan data yang telah diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa dashboard bersifat responsif terhadap perubahan data dan dapat digunakan untuk analisis yang berkelanjutan tanpa perlu membangun ulang visualisasi dari awal. Setelah semua datasetnya sudah berubah di sini, kita tinggal close saja. Nah, di sini sebenarnya belum ada perubahan sama sekali pada grafiknya. Untuk ada perubahan dalam grafiknya, kita tinggal apply change saja. Terkeluar sendiri. Setelah keluar, baru ada perubahan pada grafik yang telah kita edit itu sebagai penambahan. Di sini kita bisa lihat dari hasilnya, yaitu bahwa hasilnya telah berubah di sini. Ya, hasilnya telah berubah di sini. Oke. Dengan demikian, melalui demonstrasi singkat ini, dapat disimpulkan bahwa dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspor data dan melakukan penyesuaian dataset secara sederhana.
Kemampuan ini mendukung proses analisis berbasis data dan membantu pengguna dalam melakukan evaluasi serta pengambilan keputusan secara lebih terstruktur dan objektif. Untuk itu, kita akan kembali ke dalam PPT untuk memaparkan hasil kesimpulan dari setiap analisa dan proses yang telah kita lakukan pada sesi presentasi ini. Untuk itu silakan moderator. Pada bagian ini, berdasarkan pemaparan tersebut, izinkan kami menyampaikan rangkuman kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan rangkaian proses analisis data yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dashboard keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, khususnya pada perusahaan otomotif berskala global seperti Lamborghini ini. Dashboard memungkinkan data yang kompleks dan tersebar untuk diolah, dirangkum, serta disajikan secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Lamborghini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain strategi produk, karakteristik pasar, serta pengelolaan biaya operasional. Beberapa model kendaraan memberikan kontribusi pendapatan yang dominan, sementara perbedaan wilayah penjualan menunjukkan variasi potensi pasar yang perlu dikelola secara strategis. Temuan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika internal dan eksternal perusahaan. Melalui visualisasi data yang disajikan dalam dashboard, pola-pola tersebut dapat diidentifikasikan secara lebih objektif dan terstruktur. Dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai sarana analisis yang mendukung proses berpikir manajerial dan perumusan strategi berbasis data. Dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih rasional, terukur, dan berorientisasi pada keberlanjutan bisnis. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa integrasi antar data, analisis, dan visualisasi merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan modern. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk merespon dinamika peran dengan lebih adaptif serta memperkuat daya saing di tengah persaingan industri otomotif yang semakin kompetitif. Selanjutnya, untuk melanjutkan rangkaian acara dan penyampaian materi berikutnya, kami persilahkan rekan kami, sang moderator yaitu Azmi selaku moderator, untuk mengambil alih. Ini pembahasan dapat berjalan secara lebih terstruktur dan terkoordinasi sebagaimana kehadiran moderator diharapkan mampu mengarahkan alur diskusi, menjaga kesinambungan materi, serta memastikan setiap bagian dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian presentasi dapat berlangsung secara sistematis dan memberikan pemahaman yang utuh bagi seluruh peserta. Untuk itu, kami persilahkan kepada Nur Azmi untuk melanjutkan dan memimpin sesi berikutnya. Dengan demikian, penggunaan dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi data, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan perencanaan strategis. Melalui pendekatan berbasis data ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mengoptimalkan kinerja bisnis, serta memperkuat daya saing di tengah dinamika industri otomotif global. Untuk itu, moderator dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebagai penutupnya, melalui penyusunan dan penyajian dashboard ini, kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Analisis terhadap kinerja keuangan Lamborghini ini menunjukkan bahwa pengelolaan data yang terstruktur serta visualisasi yang tepat mampu membantu perusahaan memahami kondisi operasional dan menentukan strategi yang lebih efektif.
Kami menyadari bahwa analisis yang disajikan masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup maupun kedalaman pembahasan. Namun demikian, kami berharap hasil presentasi ini dapat memberikan wawasan serta menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan analisis data dalam konteks manajemen dan pengambilan keputusan bisnis. Pindah ke ya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah pemahaman bagi seluruh pihak yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back, sky. Welcome back, wind that makes me fly. Welcome back, new roads. New directions. A new surge within me. Now I can hear 610 wild horses racing. New Huracan Evo RWD Spider. Rewind to rear-wheel drive. What's that? Oh, the tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. She was built as a bridging vehicle. During combat, two of these would jump over a river towing cables. Over here on the throttle, flip that open and throttle up. This will boost you into a rampless jump.
couldn't get the damn bridge to work, but this baby works just fine. So what do you think? Does it come in black? I gotta get me one of those.